Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna, edisi Jumat Berkah. Ini sudah beberapa kali ya pasca kita terakhir kali waktu itu di Malang, di Batu waktu itu, ketika saya terakhir kali untuk Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Ada agak agak berjarak ini meskipun sebenarnya pasca itu ada beberapa video yang edisinya bukan Jumat Berkah ya, tapi di entah satu atau dua Jumat ini belum bikin video lagi untuk Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah. Nah, tapi sebelum saya akan memulai, karena spiritnya untuk Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah itu adalah untuk berbagi ya. Jadi kalaupun isinya sangat kental dengan wejangan mungkin kita mendengarnya seolah-olah dinasihati tapi enggak sebenarnya. Saya cuman reshare atau menyebarkan kembali. Biasanya itu yang lebih sering adalah berasal dari khutbah Jumat yang saya ikuti ketika sholat Jumat dan kemudian itu saya bagikan kembali. Karena semangatnya berbagi, maka sebenarnya bukan berarti ketika saya membagikan itu bisa diartikan saya sudah posisinya sudah baik dalam hal yang atau topik yang saya sampaikan itu enggak. Kita sama-sama belajar bareng, artinya ketika topik itu disampaikan lebih kepada spirit sampaikan meskipun dalam satu ayat, meskipun hanya satu ayat. Jadi saya berharap apapun kebaikan yang bisa saya peroleh, inspirasi atau mungkin nasihat dari orang atau dari khutbah Jumat itu saya bisa reshare atau bisa kembali menyebarkan ke teman-teman dalam artian bukan berarti saya sudah bagus dalam hal itu, tapi lebih karena semangat menyebarkan sesuatu yang baik meskipun hanya dalam satu ayat itu ya semangatnya ya. Sehingga termasuk kali ini saya juga akan share dari khutbah Jumat yang tadi saya ikuti berkenaan dengan mahfiroh atau ampunan dari Allah, ampunan dari Tuhan. Sebenarnya meskipun khutbah-khutbah Jumat yang saya ikuti ini berbasiskan kepada ajaran agama saya sebagai Muslim ya, tapi secara general bisa juga diikuti oleh teman-teman yang non-Muslim ya. Artinya ada sisi kebaikan yang mungkin bisa jadi di agamanya teman-teman yang non-Islam juga diajarkan bisa memperkuat lah ya keimanan teman-teman sehingga diambil dari sisi baiknya karena ajaran dari agama saya yang mungkin bisa bermanfaat, bisa baik untuk semua umat itu juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Nah, kembali ke topiknya yaitu tentang ampunan ya. Kalau dalam khutbah tadi lebih menekankan pada menyegerakan untuk meminta maaf, memohon ampun kepada Tuhan ketika kita berbuat kesalahan. Karena ketika kita segera menghapusnya atau menghapus kesalahan tersebut, membersihkannya lah ya. Karena hak menghapus itu ada di Tuhan ya. Tapi kita memohon ampunan itu adalah upaya kita untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Ketika itu sering dilakukan, maka itu akan membuat kita itu lebih mudah bersih atau menjaga diri kita dalam kondisi bersih. Ini berbeda sekali dengan ketika sebuah kotoran itu dibiarkan lama-kelamaan akan menjelaga atau akan ngeflek gitu ya. Dan ketika ngeflek maka akan sulit untuk membersihkannya. Maka dari itu si khotib tadi berpesan bahwa lebih baik kalau kita menyegerakan memohon ampun atau bertaubat. Dan tentu saja ketika bilang bertaubat maka melakukan tobat yang sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya. Dengan tobat yang sebenar-benarnya berarti ada niatan, ada tekad untuk berupaya sekeras mungkin tidak terjebak atau melakukan kesalahan yang sama. Nah itu. Tetapi saya sedikit mengelaborasi seperti biasa bahwa ketika saya mendengarkan khutbah Jumat, maka saya akan mengelaborasinya. Kalau saya memang berpegang pada kita itu harus membersihkan dulu pondasi sebelum
memberikan atau membangun sesuatu di atasnya. Sama kayak ketika kita membangun rumah, kan harus membuka lahan, dibersihkan dulu sebelum kita kemudian membangun pondasinya, terus kemudian membangun dinding, membangun atap, itu semuanya diawali dari pondasi. Nah, dalam keyakinan saya, pondasi yang terbaik itu adalah kebersihan. Maka dari itu membuka lahan, membersihkan lahan, itu adalah syarat utama dari kita membangun rumah atau gedung atau bangunan lah ya di atasnya. Nah, artinya apa? Seperti yang disampaikan oleh khotib tersebut bahwa kita itu harus menjaga pondasi itu bersih agar kalau kita mau naruh sesuatu yang baik di atasnya lebih mudah. Kalaupun sesuatu yang baik itu tidak spektakuler, sebagaimana pernah saya dengarkan wejangan ini dari Gus Baha ya, bahwa kalaupun kita tidak bisa beribadah yang spektakuler, yang wah gitu ya, yang sebaik-baiknya, sangat sangat pokoknya sangat wah lah, sangat amazing ibadah kita, minimal jangan lakukan dosa. Karena dengan kita membersihkan pondasinya itu, maka akan lebih mudah menaruh sesuatu meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil, maka itu akan ditempatkan pada tempat yang sudah siap, di tempat yang sudah siap menampung pahala-pahala kita meskipun itu sedikit, ibadah-ibadah kita meskipun itu kecil, itu adalah tempat yang bersih. Nah, itu pondasinya. Dan kalau mau diperluas, sebenarnya kebersihan ini bisa berarti sangat luas untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya saja kita mau memulai usaha, mau memulai bekerja, atau bahkan mau membuka usaha ya, itu kan yang perlu kita singkirkan untuk menghindar atau mengurangi hambatan-hambatan ide, cara berpikir kita yang suntuk, ruwet, complicated, itu adalah dengan cara menghilangkan atau membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, kayak dendam, benci, iri. Makanya dari itu juga termasuk pondasi. Jadi kalaupun tadi kita berangkat dari membersihkan dosa sebagai pondasi untuk beribadah atau mengumpulkan pahala di atasnya, maka ini bisa diperluas menjadi pondasi untuk berbagai hal, yaitu dengan membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Maka akan dilapangkan, pikiran kita jadi lebih jernih, langkah kita jadi ringan. Karena apa? Karena ya tidak dibebani oleh berbagai kesalahan, atau kalau orang bisa sebut dengan berbagai dosa masa lalu atau dosa sebelumnya yang pernah kita lakukan, sehingga segera bertobat atau membersihkan diri kita dan kemudian bertekad untuk tidak melakukan lagi, dan itu akan diperingan, dipermudah untuk membangun sesuatu di atasnya, termasuk tadi yang saya bilang untuk beribadah atau mengumpulkan pahala di atasnya sekecil apapun itu, maupun untuk memulai berbagai hal termasuk memulai bekerja atau memulai berusaha atau membuka usaha tadi. Demikian Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.